Ya, puji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena pertolongan anugerahnya dengan kesehatan dia beri. Ya, boleh ada sampai saat ini, dan berterima kasih kepada Gembala Sidang bersama wakil gembala serta pengurus yang ada mempercayakan untuk pelayanan pagi hari ini untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bawakan saat ini terambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Di sana dikatakan kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan, tetapi ini satu pasalnya ada 40 ayat ya. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembira karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Satu ayat lagi, ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Tema kita atau judul khotbah pagi hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Kenapa saya saudara mengangkat satu tema ini? Karena saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya 100% saudara kita berkata bahwa saya ini anak Tuhan, anak-anak Allah. Benar tidak? Ya. Tetapi saudara, pertanyaannya saudara ya, seperti apa sikap atau perbuatan, tindakan itu daripada setiap anak-anak Allah itu? Ya, itu pertanyaannya. Dan banyak akan pertanyaan-pertanyaan yang akan berkembang ketika kita kembangkan kalimat seperti apa. Ya, ini saudara, banyak. Kenapa saudara? Karena ketika saudara memperhatikan atau kita mempelajari satu pasal ini, ada dua kategori orang-orang yang di sana. Ya. Bahwa di sana ada orang fasik, perbuatan mereka fasik itu, dan ada orang-orang saleh, orang benar. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ketika kita menjadi orang percaya, orang Kristen, ya otomatis kita kata saya ini anak-anak Allah, anak Tuhan. Dan orang-orang pun yang di luar sana menganggap bahwa orang percaya itu menganggap dirinya mereka itu adalah anak-anak Allah. Tetapi masalahnya di sana apa saudara? Masalahnya di sana adalah perbuatan mereka sama enggak seperti apa yang diinginkan Yesus Kristus Allah Bapa di surga. Ya, ini saudara. Dan pertanyaan itu saudara, ketika kita akan memunculkan kalimat seperti apa karakternya anak-anak Allah itu, maka seperti saya katakan dia akan berkembang. Seperti apa sih seperti itu adalah satu pertanyaan yang besar. Dan yang bisa menjawab itu hanya kita sendiri. Ya. Orang lain bisa menilai kita.
Orang bisa selalu melihat kita seperti apa dia, ya. Tetapi belum pasti apa yang dilihatnya itu benar seperti apa yang diinginkan Tuhan. Ini saudara, ya. Sehingga saudara, di Alkitab saudara ada kalimat berkata bahwa tidak mungkin, ya. Bagaimana mungkin gelap itu dapat bersatu dengan terang? Nah, ketika saudara memperhatikan ayat ini saudara, maka di sana ada sesuatu yang bisa kita pelajari tentang pengalaman hidup sehari-hari. Ya. Ada pengalaman hidup. Sehingga saudara, pemazmur berkata, Daud berkata bahwa kebahagiaan orang fasik semu. Dan ketika saya mempelajari ayat demi ayat sampai pada ayat yang ke-40 itu saudara, ya, maka di sana sudah mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata yang pertama ada perbedaan orang-orang yang ada di dalam dunia. Kategori yang pertama orang fasik dan orang benar itu. Dan ternyata jawabannya adalah pada setiap perbuatan, ya. Setiap perbuatan, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat. Nah, ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Fasik, ya. Fasik ini adalah suatu perbuatan, kelakuan atau perbuatan yang benar-benar memang dia sudah tahu itu sesuatu yang benar, ya. Tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Dan dia ingin mencoba melakukan hal-hal yang jahat, ya. Jahil, iri hati, itu perbuatan-perbuatan fasik itu, ya. Itu perbuatan-perbuatan fasik. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan. Ayat 1 berkata dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Di sini Daud saudara, ya, mengajak umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam kehidupan hidup masih di dalam dunia ini kita punya suatu yang namanya prinsip hidup, ya. Prinsip hidup punya sikap-sikap seperti apa. Dan saudara di sini di bagian poin lama ini saudara, ya, saya sudah mengambil satu temanya di sini. Judulnya apa saudara? Ya. Di bagian yang pertama ini saudara, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, ya, maka apa saudara? Jalani hidup ini dengan benar dan selalulah bersyukur. Kenapa saudara? Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat ini sudah menunjukkan kepada suatu perbuatan, sesuatu hal yang diinginkan manusia, ingin ini itu. Segala sesuatu yang dicari dan itu dibutuhkan selama kita masih berada di dalam dunia ini. Ya, doa Bapa kami, kalimat mengatakan bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, kita bisa menikmati apa yang ada di surga selama kita masih bisa berada di dalam dunia ini, dan itulah yang dicari. Ya. Tetapi masalahnya di sana saudara, ada orang mendapatkan sesuatu dengan hal yang benar dan ada yang tidak. Ya. Ada yang tidak saudara. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah harus punya perbedaan. Jangan sampai kita saudara dikatakan orang ini sama, ya. Ini saudara, sama juga dengan orang nggak percaya sama Tuhan, ya. Perbuatannya, apa yang dia lakukan, ya. Nah, ini saudara, kalau sudah perhatikan ayat yang pertama ini, jangan marah, jangan iri hati, ya. Kenapa saudara? Karena ada
ada di sana suatu sikap kecurangan. Ini saudara. Karena itu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari belajar. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada kita sebagai orang yang percaya. Ya. Karena itu kata firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, kalau kita tetap berjalan seperti apa yang Tuhan mau dan selalu bersyukur, ya, atas apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami, ya. Maka sekalipun mungkin saat-saat ini kita di dalam masa yang sulit, masa yang sukar, ya, tetapi kata firman Tuhan, kita akan muncul, ya. Ini saudara. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-37 saya katakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara akan dapatkan di sana, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Karena itu kalau engkau sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, ya, maka saudara lakukanlah yang benar. Setialah sama Tuhan, ya. Jangan lakukan yang jahat, jauhilah yang jahat. Ini saudara, kalau saudara dapatkan di dalam ayat yang ke-27, apa kata firman Tuhan di sana? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Karena itu Bapak Ibu jemaat Kristen, mari hiduplah terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita alami saat-saat ini, saudara, ya, kalau kita tetap setia hidup benar di hadapan Tuhan, maka suatu saat kebenaran yang kita pertahankan yang ada di dalam kehidupan kita itu akan memunculkan keberadaan kita sebagai orang benar yang sebenarnya. Ya, ini saudara, ini yang saya dapatkan saudara di dalam bagian yang pertama ini. Dan hal yang berikut yang saya dapatkan di sana, saudara, apa? Ya. Di dalam ayatnya yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti fajar. Apa yang akan kita dapatkan? Daud mengajak kita semua, firman Tuhan mengajak kita semua, ya, untuk tetap menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan. Percaya, ya. Ada dua hal di sana, serahkan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, maka kita harus percaya bahwa selama apa yang akan kita alami, apa yang terjadi di dalam dunia ini, saudara, entah itu sesulit apapun, kita tetap yakin bahwa ada jalan keluar. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kata firman Tuhan, jangan iri kepada mereka yang berbuat curang, jangan marah kepada mereka yang berbuat jahat. Ya, di sana saudara, kalau ketika saudara muncul kalimat jangan marah, ya, terus kita kan masih ada dalam dunia ini, ya, ini saudara. Tetapi saya mau katakan di sana, marah di sana bukan amarah, ya. Tetapi marah adalah satu sikap penolakan sesuatu yang tidak benar. Ini saudara, ada batasnya. Kita harus punya kontrol. Kenapa saudara? Jangan sampai kita juga jatuh ke dalam dosa karena marah itu. Jangan marah menjadi amarah. Amarah adalah murka. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kadang-kala saudara kita katakan anak-anak Allah, tetapi marahnya kita, ya, lebih parah, ya, daripada orang yang tidak percaya. Kenapa saudara? Saya mengingatkan kembali kalimat-kalimat saudara yang mengatakan
Ya. Nanti kita ketemu di surga. Emangnya di surga itu tempat orang yang tidak mengampuni yang benar? Rubah saudara pahammu yang seperti itu. Engkau akan sesat kalau punya paham seperti itu. Ya. Ini saudara, kadang-kala orang Kristen, orang percaya, katakan anak Allah, ya, gak suka mengampuni, gak suka memaafkan dengan benar, suka iri. Oh dia itu kenapa? Dia sudah punya itu, sudah punya itu, sudah punya, gimana sih? Ya, dia sudah berusaha, orang itu sudah sampai berhasil, tetapi di dalam hatinya, oh dia kan korupsi, mungkin. Ya. Oh dia kan pergi ke dukun ke ini, ya minta ini minta itu. Apa ini jemaat kasih Tuhan belajar. Daud kata kenapa saudara? Karena ini pengalaman hidup yang dilihat oleh Daud. Pengalaman dihadapi oleh Daud, yang dialami oleh Daud. Ketika di dalam peperangan, ketika mereka pulang, dia mengalami kemenangan. Apa yang dikatakan? Muncullah rasa hati dalam hati daripada Raja Saul. Kenapa? Karena hanya pujian. Daud mengalahkan sekian, Saul mengalahkan sekian. Hanya beribu-ribu dengan berlaksa-laksa. Hanya itu masalahnya. Iri hati. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, penyakit yang paling parah di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak cepat sadari, adalah yang namanya iri hati ini. Ya, ada saudara kita, ada teman kita dapat berkat, ya, muncul pemikiran yang baik, tidak baik. Ini kita punya orang tua ini. Sudah lain, kenapa kok dia terus, kenapa dia terus. Ya. Kalaupun di pelayanan pun, jangan kita saudara berpikir bahwa orang-orang ada dalam gereja setia melayani Tuhan kita lihat. Ya. Tidak akan muncul pemikiran seperti itu. Saya katakan kalau masih ada pelayan-pelayan Tuhan yang punya sifat iri hati, bertobat. Ya. Ini saudara. Kenapa kok di dalam pelayananku hanya sekian yang datang? Kenapa dia sekian banyak sekali yang datang? Demikian pula dengan jemaat Tuhan. Siapapun kita saudara. Itu Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, belajarlah, ya, tampillah sebagai anak-anak Allah, anak Tuhan yang benar. Ya. Serahkan semua seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan sama Tuhan, jangan kita ambil lagi. Ya. Biarkan Tuhan memakai kita seperti apa. Biarkan Tuhan melakukan sesuatu untuk kita seperti apa. Seperti maunya Tuhan. Ini saudara, dan percaya sama perkataan Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap pekerja itu, ya, orang yang bekerja itu akan mendapat upah. Dan saya mau katakan saudara, jangan selalu kita berpikir bahwa upah kita nanti kita terima di surga. Engkau masih ada di dalam dunia ini. Bukankah saudara Tuhan sudah mengajar dalam doa Bapa kami? Dalam arti kata bahwa suasana apapun yang ada di surga itu bisa kita nikmati di dalam dunia ini. Ya. Kalau begitu Pak Pendeta, kenapa sekarang saya belum bisa beli mobil? Jawabannya, tapi kan kau masih bisa naik mobil. Sekalipun naik Grab. Kau beli 100 lebih 100 juta, kau punya mobil pribadi mungkin. Tetapi ketika kau naik mobil yang mewah, kau hanya bayar sekian rupiah. Ya, apa yang jemaat Tuhan, jangan iri. Serahkan saudara, percaya akan perkataan Tuhan. Ya, karena ada upah saudara. Ya, makanya
Mulai kita harus merubah saudara. Kita harus bekerja sedemikian mungkin, segiat mungkin. Sehingga Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Maka apa yang kita inginkan, kata firman Tuhan tadi, ya, Tuhan akan memberikannya. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Asal kita bekerja, jangan kita, Tuhan saya sudah berdoa sekian lama, saya sudah melayani sekian lama. Ya. Tetapi kalau belum ada, ingat saudara, ya. Gimana kau bisa berkata, Tuhan saya mau ingin pesawat. Saya sudah melayani Tuhan tapi saya mau pesawat. Kau tidak pernah tahu bahwa pesawat gimana Tuhan mau kasih. Ya, bagaimana penghasilanmu itu? Ya, ini saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang mencari Tuhan hanya setengah-setengah, ya. Alkitab pun mengatakan saudara, Tuhan Yesus ketika saudara berkhotbah banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mulai memberitakan tentang keinginan-keinginan daging ini saudara. Ya. Maka apa yang terjadi? Banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kamu mencari saya, mengikut saya itu karena kamu makan, lihat mujizat. Hanya itu. Tetapi ketika Tuhan sudah mulai memberitakan tentang pertobatan kerajaan Allah, sesuatu sifat dalam kehidupan manusia yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, orang berkata, perkataan ini sangat keras, siapakah yang mampu? Ya, saya berharap kita mempunyai pengertian pemahaman saudara yang lebih lagi ke sana mengenai tentang masuk ke dalam kerajaan surga, menerima janji berkat Tuhan di surga. Saudara, karena itu Bapak Ibu jemaat mari, ya, percaya sama Tuhan, serahkan hidup kita, ya, serahkan semua pergumulan kita, siapapun kita saudara, apapun masalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan kau jalan keluar. Amin. Karena itu Bapak Ibu jemaat kasih mari, ya, jangan kita jadi orang fasik. Amin. Ya, baik kita yang ada di tempat ini maupun engkau yang lagi nonton di rumah, ikuti ibadah ini, ya. Jangan jadi seperti orang fasik, ya. Tetapi kalau engkau berkata bahwa aku anak-anak Allah, maka ikutilah apa yang dilakukan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Cintailah Tuhan dengan perbuatanmu, dengan perkataanmu, dengan pelayananmu, apapun itu, ya. Ini saudara. Kalau kau berkata kau mau bertobat, bertobat dengan sungguh-sungguh, tinggalkan yang jahat, yang lama itu. Ya. Jangan kata Alkitab, ya. Bahwa kita akan disamakan seperti babi, kita disamakan seperti anjing. Anjing suka kembali makan muntahnya, babi suka kembali sekalipun dikasih mandi, suka kembali kepada lumpur yang kotor. Ya. Bertobat saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Ya, dua hal ini saudara yang dapat saya bagikan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Menguatkan kita semua menghadapi pergumulan hidup pandemik yang ada sehari-hari ini saudara. Percaya bahwa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan masih terus terjadi dalam kehidupan. Ya, satu lagi saudara, saya mau katakan buat kita semua, ya, cintailah engkau untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan saudara pakai alasan-alasan macam-macam. Kalau engkau ke kantor, ke tempat pekerjaan, engkau bisa, kenapa engkau tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan? Ya, ini saudara, jangan jadi orang fasik, jadilah orang benar.